balik lagi tadi pendekatan sehat itu terbagi 3. Satu adalah pendekatan chemical, apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Makanya kenapa kita pay attention terhadap yang namanya sumber, jenis, penyajian, jadwal, dan jumlah sesuai kebutuhan kita. Lalu kedua adalah pendekatan secara mechanical atau struktural. Makanya kenapa olahraga ada 2 tuh. Melatih kekuatan otot jantung namanya cardio exercise. Melatih kekuatan otot rangka namanya resistance training. Dan yang ketiga adalah pendekatan secara emosional. Yaitu kalau kita berbicara ternyata gerakan nafas kita itu adalah gerakan pikiran kita. Dan gerakan pikiran kita juga ternyata gerakan nafas kita. Nah, ketika nafas kita lebih panjang, lebih dalam dan panjang, kita mengaktifasi yang namanya relax response. Itu yang disebut namanya parasympathetic nervous system. Makanya kenapa badan tumbuh dan kembang. Makanya kenapa kita bisa mendigest, kita terjadinya healing, recovery, regenerasi dan sebagainya. Tapi pada saat dimana kita nafasnya pendek dan cepat gitu, karena opsi cara pandang kita kan tadi biasanya, makanya kalau kita lagi kesel lagi marah kan nafasnya pendek dan cepat kan. Nah pada saat itu kita mengaktifasi situasi kondisi di badan kita, itu yang disebut namanya stress response atau namanya sympathetic nervous system, di mana aktivasi modenya itu disebut namanya fight or flight. Makanya ketika badan berproteksi karena ada satu ancaman bisa macam-macam tadi ya, misalnya kalau dari Mas Radit ancaman berupa seorang istri misalnya tadi ya. Enggak itu contoh seseorang. Jadi ancaman bisa berupa pekerjaan kita, ancaman bisa berupa mungkin keuangan kita, ancaman bisa berupa apa saja ya, termasuk kemacetan dan sebagainya. Nah pada saat itu makanya badan berproteksi untuk akhirnya tidak tumbuh dan kembang. I see. Gitu. Itu adrenalin juga nggak tuh kalau fight or flight? Apa beda lagi? Iya juga, tapi kalau stres emosional by design itu bagus. Kayak contohnya misalnya pagi badannya kan kepengen makan, nggak dikasih makan malah disuruh push up. Badannya kepengen makan, badannya kepengen makan, nggak dikasih makan malah disuruh lari misalnya. Nah akhirnya badannya merilis epinefrin atau merilis yang disebut dengan yang namanya si adrenalin tadi gitu. Nah kumpulan hormon stres, kortisol ketemu adrenalin, ketemu glukagon, ketemu human growth hormone, itu semua itu yang disebut dengan namanya katekolamin atau fight or flight hormone. Nah kalau seandainya itu kita manfaatkan pada saat kondisi perut kosong kita lakukan, misalnya kayak olahraga atau apa menyebabkan terjadinya situasi itu, maka badan akan pakai lemak sebagai sumber tenaga. Gitu. Makanya balik ke tadi ya, soal tadi bahwa cadangan energi udah ada, akhirnya bisa kepake. Bisa dipakai.